Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita berada di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaannya, sehingga bahkan ada satu malam yang pahalanya lebih dari 1000 bulan, yang kalau dihitung secara matematis kira-kira pahalanya itu 3 juta %. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda tercinta, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri teladan kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Beliau menunjukkan bahwa di akhir-akhir Ramadan beliau sangat menambah kuantitas, terutama i'tikaf dan juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita buktikan bahwa ibadah kita ini ibadah yang baik, berkualitas, ibadah yang diterima. Salah satu buktinya adalah tatkala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diakhiri dengan kemampuan kita untuk menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Dan judul khutbah kali ini adalah puncak madrasah Ramadan menggapai kesalahan sosial. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mendesain bulan Ramadan ini menjadi madrasah transformasi spiritual. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi ada satu target, yakni transformasi spiritual. Dan kita sesungguhnya diajak oleh Allah, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir Ramadan ini untuk memuncaki kesalehan, di mana kesalehan yang paling puncak itu adalah kesalehan sosial setelah kesalehan spiritual. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang disampaikan. Yang pertama adalah Ramadan sebagai proses Ramadan. Apa itu? Ramadan adalah proses pembakaran. Jadi ciri bahwa Ramadan kita ini adalah mampu transformasi spiritual kita adalah ketika Ramadan mampu menjadi Ramadan. Ramadan mampu membakar. Apa yang dibakar? Yang dibakar ada 2. Yang pertama adalah dosa-dosa kita. Ketika Ramadan mampu membakar dosa-dosa kita, maka itu
adalah langkah pertama untuk transformasi. Yang kedua adalah pembakaran atas sifat-sifat kebinatangan kita, pembakaran atas sifat-sifat buruk kita. Misalnya kikir, tamak, ujub, sombong, takabur, riya, sum'ah, dan sifat-sifat buruk yang lainnya, termasuk hubbud dunia yang merupakan ra'su kulli sayyi'ah. Maka di akhir Ramadan kita disunahkan secara muakkadah untuk melaksanakan i'tikaf. I'tikaf itu bukan sekedar berdiam diri di masjid, tetapi hakikatnya adalah memenjarakan diri kita di masjid untuk dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita i'tikaf itu betul-betul kita dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melepaskan seluruh yang berkaitan dengan duniawi. Itu kalau i'tikafnya berhasil. Jadi ada dua pembakaran selama bulan Ramadan. Satu, dosa kita. Maka Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka pasti, kata ghufira artinya telah diampuni, bukan telah diampuni, maknanya adalah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua syarat. Satu, dalam keadaan beriman. Yang kedua adalah dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka dalam ayat Ramadan la'allakum tattaqun, itu para ahli tafsir diantaranya ada yang memaknai maksud daripada la'allakum tattaqun litakun hadhil ibadah madrasah litahtimil ananiyah. Maknanya adalah tattaqun di sini agar supaya ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu mampu menghancurkan sifat-sifat keakuan, ananiyah, wa tathirin nafsi minas sifat al-bahimiyah, dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat kebinatangan. Karena takwa laisat ibadatan fardiyah fa hasbu. Takwa bukan hanya ibadah individu, tetapi hiya tokoh imaniyah tanpa al-abda liyakuna nafi'an lil mujtama, tetapi adalah ibadah yang menolong, yang menopang agar seorang hamba bermanfaat bagi masyarakat. Jadi takwa itu tidak hanya spiritual, tetapi ada sosial. Maka di akhir Ramadan ada namanya ibadah zakat fitri, ada juga zakat mal. Dan kebetulan zakat itu adalah di antara ibadah yang paling lemah katanya menurut survei dibanding dengan ibadah-ibadah yang lainnya di kalangan umat Islam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang kedua adalah menjadikan iman sebagai imam atas nafsu. Jadi setelah Ramadan ini kita betul-betul kuat iman kita, dan seluruh kehidupan kita ini basisnya adalah iman, bukan basisnya adalah nafsu. Kenapa kita berpuasa? Karena iman. Tidak mungkin kita berpuasa kalau tidak beriman. Kalau tidak beriman, kita bisa saja pura-pura lapar, pura-pura lemes di siang hari tatkala orang lain berpuasa. Di saat kita berpuasa, jangankan yang haram, yang halal pun kita tidak makan karena belum waktunya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan ini adalah madrasah atau sekolah yang mengajarkan bahwa kita ini harus selalu dijaga oleh iman. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana
setelah nanti Ramadan itu iman itu menjadi imam selamanya, bukan hanya menjadi imam musiman selama bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah zakat fitrah penutup pembakaran dan jalan kesalehan sosial. Tadi bahwa zakat fitrah ini adalah penutup daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan, mulai dari puasa, baca Quran, kemudian sholat tarawih, i'tikaf, dan lain sebagainya. Dalam perspektif sufistik, zakat adalah bukti nyata bahwa kita telah merdeka dari penyakit kikir dan bakhil. Itu hakikatnya. Jadi zakat itu hakikatnya adalah kita terbebas dari penyakit kikir dan bakhil. Bahkan dalam ayat terakhir tentang ibadah puasa, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan harta saudara kalian dengan cara batil. Ini menyiratkan bahwa kita harus menghilangkan diri dari sifat-sifat bakhil atau lebih dari bakhil. Lebih dari bakhil itu berarti adalah harta orang lain pun dia pengen kuasai. Jangan sampai puasa tetapi kita masih terbesit ingin menguasai hak-hak orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini pembelajaran dari puasa kepada kita. Jangan sampai bakhil, apalagi lebih dari bakhil. Kalau bisa kita memiliki empati. Di antaranya simbolisnya adalah kita melaksanakan zakat fitri. Syukur-syukur ditambah dengan zakat mal, zakat profesi, dan zakat-zakat yang lainnya yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya zakat itu untuk membersihkan harta kita. Karena dengan zakat justru harta kita akan bertambah. Tetapi kenapa kadang-kadang kita khawatir? Itu adalah godaan setan, godaan nafsu yang terus kadang-kadang ada di dalam diri kita. Dan ini Ramadan adalah simbol diakhiri dengan kita membayar zakat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah meraih insan kamil. Jadi Ramadan ini hakikatnya adalah kita diarahkan untuk menjadi insan yang kamil. Insan yang kamil itu adalah manusia yang memiliki kepekaan terhadap sesama, terutama mereka yang menahan lapar tanpa bisa memilih kapan mereka harus berbuka. Ini masih terikat dengan nomor 3 tadi. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'min alladhi yashba wa jaruhu jai'un ila jambi." Tidaklah seorang mukmin itu mukmin yang sempurna ketika dia dalam keadaan kenyang dan saudaranya itu dalam keadaan lapar, tetangganya dalam keadaan lapar. Dan di zaman modern tetangga itu semakin luas. Bukan hanya tetangga fisik, tetapi tetangga maya, tetangga di dunia maya. Ini merupakan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan kita akan semakin insan al-kamil. Insan kamil itu adalah insan yang semakin memberikan manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik dari seorang manusia itu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan akhir Ramadan ini betul-betul kita bisa memanfaatkan. Mungkin di antara kita sudah selesai WFO, work from office. Nanti ada cuti bersama, ada work from anywhere, WFA. Ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk beriktikaf.
kita bisa manfaatkan untuk terus membaca Al-Quran, bukan hanya tilawah tetapi juga qiraah, tetapi juga tadabbur, tetapi juga sedikit-sedikit melaksanakan apa yang dipesankan dalam Al-Quran. Dan tidak lupa di akhir Ramadan ini kita melaksanakan ibadah zakat, zakat fitri, zakat mal kalau sudah mencapai haul. Dan itu sesungguhnya qad aflaha man zakkaha. Orang yang berzakat itu akan mendapatkan aflah, keberuntungan, akan mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah kalau seandainya seluruh rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan ini kita tunaikan dengan semaksimal mungkin, insya Allah kita keluar dari Ramadan ini kayaumin waladatu ummu, seperti bayi baru lahir dosanya, amalnya seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa? Karena tadi di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, dan pasti insya Allah kalau kita setiap malam mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah, maka salah satu di antara malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bintisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Radallahu ma'an jami'i sahabatil qarabatil rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al imana wal hikmah wa wazihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wahtina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.